lampu mati teman-teman pasti, apalah PLN nih, pasti. Karena istiqomah dalam hal baik dan buruk itu 40 hari ya. Ustazah, apakah ada amalan yang bisa saya lakukan untuk meluluhkan hati orang tua, mendapatkan restu mereka? Ya, teman-teman doa aja. Allahumma layyin li qalbaha. Ya Allah, lunakkan untukku hatinya ya. Oke, kalau sholat 4 rakaat, niatnya dilakukan 2 rakaat boleh nggak masalah ya, nggak masalah. Teman-teman kalau mau nanya aku bagusnya 4 rakaat 1 kali salam atau 4 rakaat 2 kali salam, aku memilihnya 2 kali salam guys. Itu tidak rentan lupa rakaat loh guys ya kan. Kalau 4 rakaat 1 kali salam udahlah ilmunya baru tahu, nanti bingung teman-teman ya kan. Udahlah dua-dua, cuman aku tetap jawab kalau ada yang nanya gitu aja sih. Tapi rekomendasi aku tetap dua-dua sih, karena kayak mulail matna ya. Ustazah, mancungkan hidung supaya pesekkan hidung biar mancung haram berdosa. Itu merubah takdir mubram ya. Sholat tahajud bagusnya jam berapa? Nah, sholat tahajud itu bisa yang paling bagus sepertiga malam terakhir, jam 2 malam sampai azan subuh. Tapi kalau mau jam 10, jam 9 nggak masalah ya. Yang penting tidur dulu kalau bisa, walaupun cuman sekejap mata ya. Ustazah, oke, cara menghadapi orang tua yang membedakan anaknya, nggak usah dipikirkan, berikan yang terbaik. Kita dibedakan nggak apa-apa. Dunia, rumah yang harusnya menjadi tempat kembali, menjadi tempat membuat kita tersakiti. Nggak ada masalah, buktikan yang terbaik, nanti waktu yang akan mengukurnya. Oke, udah, nggak usah terlalu banyak berharap dengan manusia, termasuk dengan orang tua, dengan suami, dengan anak, supaya teman-teman lebih tenang. Berbuat baik jangan terlalu berharap dibalas. Menasihati orang jangan terlalu berharap dia berubah. Ya, kemudian mengingatkan orang jangan berharap dia akan merespon balik. Ya, dengan orang tua jangan berharap juga dia akan menyamakan kita dengan anak yang lain. Ya, dengan suami juga jangan punya harapan terlalu tinggi, guys. Yang penting kewajiban dia dipenuhi, kewajiban kita penuhi. Udah. Kadang-kadang kita nih gelisah bukan karena orang lain jahat, tapi karena ekspektasi kita lebih besar dibanding cuman kan sayang kan kalau nggak baca ayat pendek kan. Nah kayak gitu kan. Ustazah, kalau saya kan pekerja shift, bagaimana istiqomah? Karena jam biasa ada kerja. Bisa, ciptakan waktunya. Mbak istiqomah maunya istiqomah apa? Biar aku ciptakan waktu. Dia mau ibadah itu tinggal kita ciptakan waktunya. Di jam berapa kita mau melakukannya. Lakukan terus. Ya sama guys, dalam hal dunia gitu juga. Misalnya nih aku lagi dapat pekerjaan yang harus aku kerjakan baru nih bagi aku nih. Aku ciptakan waktunya, aku jam berapa nih mau ngerjain ini nih. Ya, maka ketika diciptakan, lakukan di jam itu secara konsisten. Jadi itu, jadi guys, tidak ada yang lain lagi ya. Jadi itu ya. Ustazah, oke sebentar ya. Kalau sholat taubat setiap sebelum sholat fardu boleh nggak? Mantap, boleh dong. Ustazah, asal habis sebelum maghrib hati-hati, takutnya cahaya merah udah di atas langit. Sebelum zuhur hati-hati, takutnya cahaya merah masih di atas langit ya. Ustazah, jika difitnah daripada memilih diam dan biar Allah menunjukkan apa harus dijelaskan. Kalau difitnah itu udah pasti didiamkan. Oke, diklarifikasi pun belum tentu orang percaya. Oke, biarkan waktu yang akan menjawab dan membungkam sebuah kesalahan dan menunjukkan banyaknya kebenaran. Fokus aja energinya untuk menjadi lebih baik, untuk menjadi lebih wise, untuk menjadi lebih bijaksana. Orang itu nggak mikirin kita terus, Mbak. Orang itu nggak mikirin kita terus. Misalnya aku difitnah nih. Nih pura-puranya aku difitnah nih. Ya kan, wah difitnah nih. Seluruh seantero jagat raya alam semesta sampai alam barzah pokoknya memfitnah aku nih. Nggak bakal dia mikirin aku terus. Dia juga punya beban hidup. Dia juga punya hutang. Dia juga punya masalah hidup. Dia nggak bakal mikirin kita terus. Jadi nggak usah dipikirin. Kita difitnah. Dia nggak bakal mikirin kita terus. Masa kita mikirin dia? Ya.
Ikuti aja gaya Rasulullah. Ketika ada orang yang memfitnah dia, apa kata Rasulullah? Mereka bukan jahat. Mereka cuma belum paham saja siapa saya. Udah ya, biarkan aja. Klarifikasi kadang-kadang justru menjadi efek yang buruk buat kita. Di situ kita ambil kesempatan mana orang-orang yang menyayangi kita sesungguhnya dan mana-mana para pembenci dan mana kawan yang berselimut. Nah, di situ kita akan terfilter nih mana kawan yang tulus, mana yang enggak. Di situ kita akan tahu nih kawan yang sebenarnya kalau temannya salah dia bela dulu. Dia bela dulu. Baru nanti dia nasihati. Kayak gitu. Keluarga yang baik, kakaknya salah, dia bela dulu dari orang banyak. Dia lindungi dulu. Baru nanti dia nasihati. Tapi kalau ada kawan yang kita difitnah, dia ngomong, "Hi, aku nggak nyangka kamu begitu ya rupanya." Udah, skip. Berarti dia bukan teman yang baik, jalin silaturahmi, jangan terlalu dekat. Oke, jadi aku ingatkan nih sama teman-teman, maaf ya. Kalau kita punya teman yang sedang difitnah, yang sedang dibuka aibnya, yang mungkin dia salah, teman-teman jangan menjadi pelakunya. Kita nggak bisa menolong dia saat dia terpuruk. Masa kita pula yang menceritakannya, itu jahat namanya. Ya, jadi bela dulu dia, tenangkan dulu. Oh, kamu salah, nggak apa-apa kawan. Ke depan jangan ulang lagi ya. Kayak gitu teman-teman ya. Nah, jadi nggak boleh pula, ih aku nggak nyangka ya ternyata kamu kayak gitu ya. Jangan ya. Bela dulu. Karena innamal mu'minuna ikhwah. Kaum muslim itu bersaudara. Setelah itu baru dinasehati. Kayak gitu ya. Jangan jadi pelaku. Meringankan beban orang nggak bisa malah jadi pelakunya. Nauzubillah. Ustazah, ketika tahajud bolehkah bacaannya dijaharkan? Sholat sendiri jangan jahar ya. Sir aja. Kayak gitu ya. Nah, tutup bibirnya, baca di dalam hati ya. Oke, Ustazah, bolehkah sedekah subuh diberikan kepada ibu kita? Boleh, nggak masalah. Sedekah subuh itu feel free aja. Mau dikasih ke mau dikasih anak, tetangga, saudara, traktir makan teman, kasih makan kucing, itu boleh ya. Oke. Ustazah, sedangkan pas sholat tahajud malah masuk malam kerja. Tahajudnya habis isya aja. Tertidur bentar, isya tahajud ya. Isya tahajud ya. Oke, siap Mbak Caani ya. Oke, aman ya teman-teman ya. Doa anak agar rumah tangga anak damai dan rukun. Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yuni waj'alna lil muttaqina imama. Suruh anaknya baca itu. Atau Mbak juga baca itu ya. Oke, nah Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yuni waj'alna lil muttaqina imama. Mertua ke anak satu, jelekin anak dua. Sebaliknya begitu. Jadi saudaraan gak pernah akur, berarti adu domba. Namimah, udah abaikan. Biarkan nanti saudara yang satunya mau mandang kita baik atau enggak, ya abaikan aja. Ya, lama-kelamaan saudara satunya juga tahu kok kalau bisa witir dulu baru subuh. Yang penting witir itu sebelum azan subuh ya. Ustazah jangan cepet-cepet. Oh, aku cepet banget ya bicaranya teman-teman. Cepet banget atau pas guys? Cepet banget atau pas guys? Oke, aku cepet-cepet ya. Maafin ya. Ustazah, sholat taubat dilakukan di waktu apa Ustazah? Sholat taubat bisa dilakukan siang dan malam. Kecuali habis asar dan habis subuh. Ya, iya pertanyaan gak pernah dibaca. Oh, itu berarti bukan aku yang cepet, teman-teman yang ngetiknya cepet ya. Oke, pertanyaan tidak pernah dibaca. Ya maafin ya, itu teman-teman nih yang ngetiknya nih cepet banget nih, kayak rudal, semuanya pengen masuk surga. Oke ya, aku ulang sholat taubat ya. Sholat taubat itu adalah sholat yang bisa dilakukan siang dan malam ya. Bisa dilakukan siang dan malam ya teman-teman ya. Jadi bisa dilakukan siang dan malam. Kecuali habis subuh dan habis asar ya. Siap Mbak Ruli ya. Tadi topik fitnah dibuatkan Fitizah. Kalau nggak salah udah pernah, nanti aku buatin lagi ya Mbak. Nanti aku buatkan lagi ya. Ustazah, iya jarinya kayak buruk kalau ngetik ya, kecepatannya 200 km per detik, mantap kali ya. Ini kalau ada lomba ngetik tercepat menang nih akun kita nih guys. Oke, Ustazah, jika di tengah-tengah qobliyah terus imam sudah mau takbir, qobliyah dilanjut apa dihentikan? Oke, perhatikan teman-teman,
Misalnya nih kita ke masjid sholat subuh. Kita rawatib dulu nih kan ceritanya kan 2 rakaat sebelum azan subuh kan. Rupanya guys baru 1 rakaat orang udah iqomah guys. Sering ya? Kalau aku sering sih gitu ya. Jadi kita sholat nih. Rupanya baru 1 rakaat imamnya udah iqomah. Berhenti atau lanjut qobliyahnya? Jawabannya berhenti. Kenapa? Karena menurut Imam Nawawi mengejar takbiratul ihram bersama jemaah itu lebih baik ya daripada melakukan qobliyahnya. Oke ya. Ustazah sering ya. Nah, Ustazah minta doa supaya sholat bisa khusyuk. Tolong dijawab ya. Nah, usahakan tahu Mbak arti bacaan sholat Mbak. Arti bacaan sholat tuh kan dikit aja kan Mbak. Nah, cuma Al-Fatihah, kemudian ruku, kemudian iktidal, kemudian duduk antara 2 sujud, Al-Fatihah, ruku, iktidal, sujud, duduk antara 2 sujud, tahiyat. Kan cuman itu aja kan Mbak. Nah, jadi usahakan untuk melakukan itu semua ya. Usahakanlah ngerti arti bacaan sholat. Nah, Al-Fatihah baca sebulan misalnya, hafal nggak masalah ya. Ustazah boleh nggak sih minum air sudah dibacakan ayat Al-Quran? Boleh. Wasilah air boleh. Jadi kalau teman-teman ada yang suka mimpi buruk, bayinya suka nangis, atau suka berantem suami istri padahal masalah nggak ada, coba deh ruqyah diri sendiri dengan air putih ya. Ambil wudhu lalu kemudian pakai pakaian yang tidak terlalu mencolok, artinya pakai pakaian yang kayak mukena gitu, lalu letakkan air di depan sejadahnya lalu baca ayat ruqyah. Nah, apa ayat ruqyah? Di antaranya adalah Al-Fatihah, oke, kemudian Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas ya. Kemudian ayat kursi ya. Kemudian Al-Baqarah 1 sampai 5, Al-Baqarah 284 sampai 286. Lalu hembus airnya minum, nggak masalah ya. ROKOK tidak membatalkan wudhu ya. Ustazah, oke. Kalau sholatnya di rumah apa harus berhenti qobliyahnya? Nggak ya, tunggu sebentar ya. Aku sematkan dulu ruqyah ya. Ini dia ayat-ayat ruqyah ya guys. Ini dia ayat-ayat ruqyah ya. Nanti aku jelaskan qobliyah tadi. Kok mana dia ya? Oke, jadi ini dia ayat-ayat ruqyah ya guys. Ayat-ayat ruqyah ya. Nah itu dia. Nah jadi itu dibaca di rumah. Nah tadi ada yang nanya nih qobliyah. Maksud saya kalau di masjid Mbak, di masjid kan kita mau sholat berjamaah nih Mbak. Kita misalnya sholat zuhur nih Mbak. Kita mau sholat zuhur qobliyahnya 2 atau 4 rakaat nih Mbak. Rupanya baru 1 rakaat Mbak, itu orang iqomah Mbak. Itu orang iqomah nih pura-puranya nih. Kan kita mau sholat berjamaah nih, kita di masjid nih kan. Nah kita berhenti aja sholatnya. Kejar takbir pertama bersama imam. Nah kayak gitu ya, kejar takbir pertama bersama imam kayak gitu. Tapi kalau di rumah ya enggak lah, kalau di rumah lanjut lah. Oke, saya kepengen kembali jalanin sholat, gimana caranya? Ya tinggal sholat aja. Nanti sholat zuhur Bapak ambil wudhu lalu kemudian sholat zuhur 4 rakaat. Dipaksakan aja, yang penting kan udah tahu jadwal sholatnya kan. Sholat itu dipaksakan, semantap apapun kita sholat itu tanggung jawab ya. Tanggung jawab kita, tinggal paksain aja. Coba lakukan 40 hari Pak. Nanti hari ke-41 kalau Bapak nggak sholat pasti risau ya. Ustazah, amalan apa yang dilakukan supaya impian kita yang mustahil bisa terwujud? Nggak ada yang mustahil. Mana ada yang mustahil? Nggak ada impian mustahil. Semua impian mungkin teman-teman ya. Nah ngomong mustahil aja udah nggak boleh ya. Jadi nggak ada yang mustahil. Kata Allah, idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun ya. Jadi kata Allah, kalau Allah itu menyetujui fayakun maka jadi. Oke, teman-teman doa jangan patah arang untuk mengejar apa yang dimau. Selagi kemauan itu tidak melanggar syariat, gas aja. Apapun yang teman-teman ingin lakukan, ingin capai di dunia ini, selagi tidak melanggar syariat, gas aja ya. Impian apa, mau jadi apa, gas aja ya. Yang penting tidak melanggar syariat, itu prinsipnya. Kita mau ngapa-ngapain di dunia ini tidak ada masalah. Yang penting tidak melanggar syariat, udah gitu aja. Oke, nah makanya kalau ada yang nyalahin kita, enggak kok, aku nggak ngelanggar apa-apa, nggak ada syariat yang aku langgar, aku gas aja kayak gitu ya. Ustazah lagi haid boleh baca Al-Fatihah nggak? Boleh ya. Oke, belum dicatat, udah hilang aja ayat ruqyahnya, boleh. Ntar
teman kita ngetik lagi ya ayat-ayat ruqyahnya ya. Nanti di screenshot aja Mbak. Nanti habis live baru ditengok, di zoom, dicatat ya. Oke, siap Mbak Muji yang mana? Oke Mbak Soleha ya. Kalau sholat qobliyah di rumah setelah iqomah boleh nggak? Boleh. Pokoknya selagi ini ayat ruqyah ya. Ini ayat ruqyah saya sematkan lagi ya. Nah, screenshot aja. Kalau dicatat nggak cukup nanti waktunya Mbak. Mbak screenshot aja ya. Nah, jadi gitu ya. Nah, tadi apa ya? Mau ngomong apa ya? Aku lupa pula aku. Ya, Ustazah, urutannya bebas aja. Urutannya bebas aja ya. Oke. Oke, sebentar ya. Nah, bentar ya. Oke, Ustazah, kalau suami istri bertengkar, waduh, lewat bacaannya. Kalau suami istri bertengkar, ngapa tadi nih dia bertengkar berdua nih? Mana ya? Terus pisah. Kalau suami istri bertengkar, terus pisah, tapi belum cerai, gimana ibadahnya biar bisa salah. Itu gimana katanya gitu kan? Nah, itu gimana katanya? Kalau berpisah, belum tentu bercerai. Karena bercerai itu hanya terjadi karena beberapa hal. Yang pertama adalah suaminya yang ngomong talak. Ya, suaminya yang ngomong talak, Mbak. Jadi suaminya yang ngomong talak. Yang kedua, istrinya yang menggugat, Mbak. Istrinya yang menggugat. Ayat ruqyah itu aku sematkan di atas ya, guys. Istrinya yang menggugat. Kemudian yang ketiga adalah salah satunya meninggal. Yang keempat, salah satunya murtad. Hanya itu saja ya, hanya itu saja. Kalau dia pisah 2 tahun tapi suaminya nggak menggugat, suaminya nggak mentalak, istrinya nggak menggugat, salah satunya tidak murtad, salah satunya tidak meninggal, maka dia tidak termasuk ke dalam apa namanya cerai, enggak ya. Jadi kalau Mbak mau nikah lagi dengan orang lain karena pisah sama suami setahun 2 tahun, Mbak harus urus dulu surat cerai baru boleh nikah ke orang lain ya. Ustazah, bagaimana caranya kalau kita Ustazah ketika sholat di luar rumah tidak membuka panty liner untuk menjaga keputihan sah nggak? Boleh, nggak masalah. Yang penting dia tidak ada keputihan di panty linernya ya. Ustazah menghadapi orang tua yang setiap hari marah-marah, pusing jadinya, mau negur takut dosa. Boleh ditegur. Kesalahan boleh ditegur. Yang penting khatibun nas biqadri ukulihim. Ya, menegurnya dengan bahasa yang santun. Wajadilhum billati iya ahsan. Ma, janganlah marah-marah terus ma. Mama nggak capek loh ma. Capek loh marah itu ma. Kayak gitu ya. Ustazah, tiap hari saya udah aku coba nih. Saya sholat sunnah. Tetapi saya jarang witir. Itu gimana? Enggak apa-apa sih, tidak berdosa sih. Hanya saja witir itu sayang kalau nggak dikerjakan karena dia adalah hukumnya sunnah muakkad ya. Oke, sholat sunat taubat dulu, hajat dulu, baru duha. Enggak apa-apa, enggak masalah teman-teman ya. Ustazah, saya sholat malam dimulai sholat taubat lalu doa, itu sholat hajat, tahajud, witir, bebas aja. Kalau sholat malam itu bebas aja urutannya Mbak. Sholat malam itu urutannya itu bebas aja, nggak ada masalah Mbak ya. Sholat malam itu aman aja ya. Ustazah, mau taubat, hajat, tahajud, witir, mau witir, taubat, hajat, tahajud, bebas aja ya. Ustazah, kalau Ustazah, saya sebentar ya, bebas aja aman ya. Saya kalau sholat dengan posisi nggak pakai baju, sah nggak sholatnya? Sebaik-baiknya pakaian adalah pakaian menghadap Allah. Tapi seandainya teman-teman sholat nggak pakai baju gitu, maka yang perlu teman-teman lakukan adalah mukenanya benar-benar ketutup. Mukenanya benar-benar tidak boleh menampakkan auratnya ya. Nah gitu ya teman-teman ya. Siap Mbak Hesti ya, saya senang vertigoku sembuh, Masya Allah. Semangat ya ibadahnya terus ya, diminum terus ya madunya. Ustazah, apakah boleh witir? Cepet kali ya. Witir udah terbang dia guys. Nah terbanglah ke Sidratul Muntaha tulisannya udah. Ustazah, bolehkah sholat tahajud 4 rakaat? Boleh, 2 aja. Sengaja aku tahajud 2 rakaat, sunnah atasku karena Allah. Salam kanan, salam kiri, sengaja aku sholat sunat tahajud 2 rakaat, sunnah atasku karena Allah ya. Ustazah, sholat istikharah bisa nggak setelah duha? Bisa. Batas sholat tahajud azan subuh. Ustazah, tiap malam tapi tahajud, cuman mau ngejar banyak zikirnya. Boleh nggak?
Enggak boleh. Karena tahajud itu harus dinikmati. Sholat itu harus dinikmati ya. Sholat, setelah itu salam, baru zikir dan doa ya. Baru zikir dan doa ya. Ustazah, oke sebentar ya. Kalau sholat di rumah belum iqomah di masjid, kita mau sholat di rumah nggak apa-apa, nggak masalah. Nggak ada masalah ya. Nah ya, Ustazah baca Al-Muzammil tidak selesai 20 ayat saat tahajud. Ya Allah, boleh. Satu ayat aja boleh. Ya, Yasin misalnya. Bismillah waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim. Allahu Akbar. Nggak apa-apa. Itu 20 ayat aja udah mantap tuh Al-Muzammil. 2 ayat pun nggak apa-apa setelah Al-Fatihah. Nggak masalah teman-teman ya. Tidak masalah. Saja kalau kita bertaubat di masa lalu, apakah dosa kita terampuni? Jangan khawatir. Innallaha yaghfiruz dzunuba jami'a. Allah itu akan mengampunkan semua dosa kita. Innallaha yaghfirudz dzunub wa yaghfiru ma duna dzalika illa syirik. Semua dosa itu akan Allah ampunkan. Tenang aja, jangan putus asa dengan rahmat Allah ya. Oke, jangan putus asa dengan rahmat Allah. Ustazah, kalau vertigo itu sholatnya sambil baring nggak masalah. Vertigo sholatnya sambil baring nggak masalah. Misalnya teman-teman hamil atau sakit, sholatnya sambil baring nggak masalah. Shollu qa'iman, sholatlah kalian dalam keadaan berdiri. Fa illam tastati fa qa'idan. Kalau nggak bisa ya duduk ya. Kalau nggak bisa ya baring, oke? Ustazah suci dari haid 10 hari, terus uzur lagi. Apa itu haid atau istihadah? Nah, jadi kalau udah 15 hari dia, pokoknya totalnya 15 hari. Misalnya 10 baru 1 nih kan. Misalnya 10 baru 1 tuh kan. Baru 10. Haid 2-3 hari lagi, haid lagi. Hitung 5 hari. Ya, kalau totalnya udah 15 hari, hari ke-16 itu udah istihadah. Ya boleh sholat, boleh puasa, mandi, ya udah teman-teman sholat aja seperti biasa. Mbak yang tadi vertigo, mbak yang tadi istihadah, atau mbak yang tadi mbak yang tadi ini ya, mbak yang tadi keputihan boleh minum madu akasia ya. Oke, madu akasia tidak sesuai ya, sesuai aman ya teman-teman ya. Ustazah, oke, Ustazah menghilangkan benjolan itu akasia. Benjolan itu akasia, teman-teman ya. Jadi diminum madunya ya. Harganya masih terjangkau, masih ada promonya untuk hari ini ya. Ustazah, kalau keputihan, kolesterol, asam urat itu semuanya madunya akasia. Teman-teman minum madunya. Madunya itu asli ya. Sudah banyak orang-orang yang sembuh dengan madunya itu. Tapi niat kita ikut sunnah sih ya. Nah, udah lama boleh diminum. Dia nggak ada expired. Yang penting ditutup rapat ya. Nah, madu kita itu kerennya itu adalah, yang aku suka dari madu itu sebenarnya adalah dia itu tidak masuk toko guys. Jadi dia itu langsung dari petaninya disaring, panen, packing, kirim. Jadi teman-teman dapat madu seger dari hutannya langsung ya. Nah, diminum madunya. Harganya juga terjangkau, cuman 89.000 1 kilogram madu. Kalau belinya 2 kilo, tuh nanti harganya lebih rendah di bawah 80.000 ya. Mau saja madu akasia. Madu akasia kita udah terco ratusan ton teman-teman. Dan itu seharinya terco 1 ton lebih di akun kita. Jadi nggak usah khawatir keasliannya. Semua surat lengkap di aku ya. Oke, Ustazah mau madunya. Kalau mau madu harus fokus. Teman-teman harus bangun, fokus, dengerin fungsi madunya, baru teman-teman beli ya. Oke, baru teman-teman beli. Nanti COD aja jam 12 aku kirim ya. Jam 12 siang ini. Tuh, kolesterolku udah sembuh, enak juga madunya. Tuh kan, coba baca bismillah, coba baca bismillah. Nah, baca sholawat untuk meminumnya ya. Dan ini udah banyak banget ter-CO di akun kita ya. Nah, fokus dulu ya, baru bisa CO ya. Nah, ini madunya guys. Nah, jangan khawatir, madunya asli guys. Mantap, testimoninya udah ribuan. Tuh, warnanya hitam ya. Oke, dah. Ada daur ulang nggak Ustazah? Udah ngumpul di sini kotaknya. Saking banyaknya belanjanya ya. Oke, bismillah ya. CO-nya nanti aku munculkan keranjangnya. Tapi harus fokus, jangan sampai salah beli. Bismillah ya. Akasia ini adalah diabetes. Fokus-fokus ya. Diabetes, hipertensi, kolesterol, asam urat, asam lambung, tekanan darah rendah, tekanan darah tinggi, GERD, myom,
haid gak lancar, vertigo, promil, bumil, jantung, ginjal, tiroid, hipertiroid, benjolan, empedu, liver, hepatitis, atau stamina doang, akasia. Madunya enak. Ya, jamaah aku ada yang udah diabetes 200 jadi 85, mau pasang ring jantung gak jadi. Kalau sekedar lambung, kolesterol, keputihan mah sebentar aja tuh sama akasia ya. Oke, aku munculkan, nanti aku jelaskan cara minumnya. Beli 89.000 1 kilo, 1 kilo ya guys. Kalau beli 2 nanti kita ambiarin lagi. Kalau mau beli 1 jangan beli, kalau mau beli 2 jangan beli dulu ya. Kalau mau beli 1 boleh beli sekarang. Oke, lambungku sudah enak, nyaman tuh. Bismillahirrahmanirrahim tuh. Udah muncul di bawah, teman-teman langsung COD ya. Berapa harga madunya? 89.000 1 kg madu. Langsung COD. Cara minumnya gimana? 2 sendok makan pagi, 2 sendok makan malam ya. Campur air putih hangat boleh, campur teh boleh, campur kopi juga boleh, langsung minum boleh. Ya, 89.000 1 kg madu. Asam urat akasia. Asam urat akasia, oke? Ini madu asli, langsung dari petaninya ya. Nah, kalau mau beli 2, nanti aku turunin harganya. Oke, dah fokus ya teman-teman ya. Aku ulang ya. Cara minumnya gini guys. 2 sendok makan pagi, 2 sendok makan malam. Ya, campur air putih hangat boleh, campur teh boleh, campur kopi boleh, langsung minum juga boleh. Ini ada nih di bawah ya. Langsung klik beli, masukkan alamat, bayar di tempat. Alhamdulillah sakit lambungku sembuh. Irama jantungku normal. Tuh, Masya Allah ya. Langsung COD ya guys. Langsung COD ya. Oke, aku ulang ya pelan-pelan ya. Yang mau beli 2 siap-siap harga kita ambiarin di bawah 80.000 1 kilo. Oke, madunya manis. Madunya enak guys. Coba deh, coba. Madunya enak. Coba teman-teman bandingkan dengan madu-madu yang pernah teman-teman temui. Bismillah ya, aku ulang ya. Sembuh keputihan kuzah. Tuh, Masya Allah. Aku ulang ya, bismillah. Akasia ini adalah diabetes, hipertensi, kolesterol, asam urat, asam lambung, tekanan darah rendah, tekanan darah tinggi, GERD, miom, haid gak lancar, keputihan, vertigo, promil, pengen punya anak, udah ada yang berhasil. Ya, kemudian haid gak lancar, keputihan, jantung, empedu, liver, hepatitis, darah rendah, darah tinggi. Jadi kalau dia rendah dia tinggikan, tinggi dia rendahkan, flek terus, high terus, nanti dia kontrol. Nah, kemudian empedu, jantung, liver, hepatitis atau stamina doang. Aku minum akasia. Aku nggak ada masalah apa-apa sih. Kesehatanku aman sih. Ya, aku selalu cek kesehatan sekali 6 sampai 8 bulan aman, tapi aku tetap minum akasia. Oke? Ada yang mau beli 2 nggak? Ada yang mau beli 2 nggak? Kalau ada yang mau beli 2, aku ambiarin harganya. Ada nggak? Kalau beli 2 kilo beli aja. Kalau udah suka dengan madu, haid nggak teratur akasia. Udah hampir habis 2 botol, tidur nyenyak, tekanan darah udah baik tuh, Masya Allah ya. Benjolan akasia. Ada yang mau beli 2? Kalau ada bilang ada, kalau ada bilang ada. Kalau ada bilang ada, kalau ada bilang ada. Kalau nggak kita tampilkan yang satu aja. Ya, yang paket 2 boleh. Ada ya, harganya menarik ya. Bismillah. Madu ini 1 kilo, insya Allah kita amanah. Teman-teman gak usah khawatir. Pecah aku ganti baru guys ya. Tapi dalam 20 ton 1 pun gak ada yang pecah. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Beli 2 harusnya 178.000 dong. Sekarang berapa harganya? Tapi jangan beli dulu, aku cuman mau tahu dulu aja. Sekarang berapa harganya kalau mau beli 2? Ya, berapa? GERD lambung akasia. Madunya enak, nggak usah khawatir ya. Cara minumnya 2 sendok makan pagi, 2 sendok makan malam. Beli 2 berapa harganya? 166 boleh ya, 161 boleh ya. Kita turunin dulu ya teman-teman. Kita turunin dulu bareng Mas Adit harganya, kita ambiarin. Nanti teman-teman bisa beli 2 kilo ya. Kalau di Malaysia belum bisa ya teman-teman ya. Di Malaysia belum bisa, oke? Madunya ini asli. Nah, teman-teman langsung COD aja. Oke, bismillah ya, bismillah ya. Yang beli udah banyak banget ya. Beli 2 belum bisa. Kita turunin dulu harganya ya. Diminum terus nggak ada masalah. Diminum terus nggak ada masalah. Yang mau beli 2 tunggu sebentar. Aku turunin dulu harganya ya. Aku ulang pelan-pelan. Jangan beli dulu yang mau beli 2. Oke, udah turun ya guys. Bismillahirrahmanirrahim tuh. Beli 2 harganya lebih murah. Pam.
Dah langsung COD. Langsung COD ya teman-teman ya. Tuh waktu kita ada 14 menit untuk beli 2 lebih murah. Saraf kejepit nanti rambutan ya. Oke, udah langsung COD. Dapatnya nanti 2 kilo teman-teman. Nanti ada ongkirnya, nggak masalah. Itu 2 kilo teman-teman. Ya, itu 2 kilo. Yang mau satu etalase 2, yang mau satu etalase 2. Jangan khawatir, madu akasia ini aku kasih promo beli 2 lebih murah ini baru 1 bulan lah. Sebelumnya nggak ada. Teman-teman kalau mau beli 2 harus bayar 187.000 loh. Jantung akasia. Minumnya sebelum makan boleh, setelah makan boleh. Campur air putih hangat, campur teh, mau campur kopi, campur masa lalu, halusinasi, imajinasi boleh. Karena ini madu asli tanpa campuran apapun dan tidak dimasak. Nanti dia akan menggelembung dan kalau dibuka dia akan meletus sedikit. Itu gas dari perut lebahnya. Oke? Langsung COD ya, bismillah ya. Cara pesannya ada di bawah, klik beli, masukkan alamat, bayar di tempat. Kasih rambutan sebentar lagi ya. Oke, aku ulangi pelan-pelan ya. Aku ulangi pelan-pelan untuk guna madu ini. Teman-teman beli, niatkan karena Allah. Ini madu asli, tidak ada campuran apapun. Semua uji lab udah lengkap. Yang beli bukan 1-2 orang manusia. Yang beli rame banget orangnya ya. Jadi teman-teman gak perlu khawatir. Oke, karena udah 2 tahun nih aku spill. Aku ulang ya pelan-pelan. Bismillah. Ini adalah akasia. Akasia ini adalah, aku ulang ya. Terima kasih yang udah CO. Ada yang udah CO2. Ada ya. Aku ulang ya. Pelan-pelan ya. Bismillah ya. Akasia ini adalah diabetes, hipertensi. Udah beli 2, mantap. Udah pesan beli 2, Masya Allah ya. Mantap ya teman-teman ya. Akasia ini, akasia nggak cair. Yang cair itu randu mbak ya. Aku ulang ya pelan-pelan. Akasia ini adalah diabetes, hipertensi, kolesterol, asam urat, asam lambung, tekanan darah rendah, tekanan darah tinggi, GERD, myom, haid gak lancar, vertigo, promil, bumil, jantung, ginjal, tiroid, hipertiroid, benjolan, empedu, liver, hepatitis, tekanan darah rendah, darah tinggi, ini guys ya. Banget tuh, Masya Allah ya. Udah CO2, siap ya. Teman-teman, aku udah spill hampir 2 tahun. Kalau ini nggak bagus, aku pasti berhenti guys. Aku bisa jual apapun yang mau aku spill di sini ya. Nah, aku bisa spill manapun gitu ya. Oke, tapi karena ini bagus, banyak yang butuh, oke. Ya, langsung COD ya. Aku udah CO2, BAB nggak lancar rambutan ya. Setelah ini akasia rambutan ya. Oke. Aku ulang ya. Beli 2 botol berapa?